Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita lanjut ini bab terakhir di semester ini. Jadi setelah ini bisa jadi pilihan kalian untuk proyek akhir kalian nanti ya. Bermain dan aneka ragam permainan. Ciri permainan anak yang baik, di sini kita bisa lihat anak memiliki kesempatan yang melimpah dan berkesinambungan. Mereka juga hendaknya mendapat banyak kesempatan yang menurut perasaannya aman. Jadi anak juga harus diberikan kesempatan dan rasa aman. Berbagai perbedaan dapat diakomodasikan. Tantangan bersifat positif dapat disertakan guna memungkinkan setiap anak untuk turut berpartisipasi. Berbagai hal yang menyangkut kemungkinan timbulnya masalah emosi, sosial, dan fisik sudah diperhitungkan. Ini ciri permainan yang baik ya, jadi udah bisa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari masalah-masalah emosi, sosial, dan fisik. Tujuan jelas, konsisten, dan memungkinkan untuk dicapai. Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal dengan pemahaman bahwa akan ada trial and error. Kemungkinan adanya kesalahan diakui dan dapat dimaafkan, serta ada kesempatan untuk mencoba lagi. Pengalaman diberikan dalam hal pengendalian diri akan rasa frustasi sementara. Semua komponen permainan menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial secara positif. Ini ciri permainan anak yang baik. Alat-alat permainannya. Alat permainan hendaknya berfungsi mendidik, memberikan pemahaman, dan melatih keterampilan serta pembiasaan. Makin lengkap mainan yang tersedia, maka kegiatan akan semakin menarik dan merangsang anak untuk melakukan variasi aktivitas yang menyenangkan. Seyogyanya, seorang guru tidak saja mengetahui fungsi dari alat permainan, tapi juga memahami cara penggunaannya, sehingga dapat memberi stimulasi untuk meningkatkan kemampuan anak secara optimal. Ini dari sisi alatnya. Jadi alatnya pun hendaknya atau diusahakan untuk bisa berfungsi mendidik, memberikan pemahaman dan melatih keterampilan serta pembiasaan. Jadi bukan permainan asal permainan atau alat asal aja gitu. Harus ada fungsinya dan guru harus tahu fungsinya apa. Persyaratan alat permainan. Pertama, hendaknya menonjolkan fungsi pedagogis atau pendidikannya yang bisa mendidik yang sesuai dengan usia dan taraf perkembangan anak. Ukuran dan bentuknya sesuai dengan usia anak. Aman pastinya, tidak berbahaya bagi anak. Menarik baik warna maupun bentuknya. Awet, murah, dan mudah diperoleh. Ya kalau punya uang lebih mau ini silakan. Tapi maksudnya secara permainan itu nggak mesti mahal intinya gitu. Yang penting memenuhi syarat ini. Jumlah mencukupi kebutuhan anak. Kalau untuk di sekolah ya. Alat permainan hendaknya tidak runcing atau tajam atau membahayakan atau mengandung racun. Biasanya kalau permainan itu AP-AP ya, AP itu alat permainan edukatif, biasanya dikasih keterangan non-toksik atau racun, tidak mengandung racun, catnya khusus gitu. Alat permainan harus dapat mendorong anak untuk melakukan penemuan-penemuan baru dan melakukan eksperimen. Oke, alat permainan manipulatif. Apa sih alat permainan manipulatif? Permainan manipulatif merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan gerak dasar yang harus dikembangkan pada usia TK. Gerak manipulatif adalah gerak tubuh yang menggerakkan serta mengontrol gerakan otot-otot kecil yang terbatas di tangan seperti memegang pensil, meronceng, menggunting kertas, meremas kertas. Permainan manipulatif mengandung latihan-latihan menggerakkan otot halus pada tangan dan koordinasi mata dan tangan. Permainan ini merupakan permainan yang tenang. Seringkali dilakukan secara individual sehingga jarang terjadi sosialisasi. Permainan manipulatif lebih sering dilakukan di atas meja atau table toys dengan alat-alat permainan yang disebut mainan meja atau table toys tadi ya. Kayak puzzle, Lego, susun bongkar balok, atau ular tangga yang pakai tangan, itu semuanya permainan-permainan manipulatif. Sebagian alat bersifat self-korektif, maksudnya apa? Nggak perlu dikoreksi, dia anak, oh kalau begini tuh aku salah misalnya. Kayak main puzzle, kan dia, oh ini nggak pas, berarti dia cari yang pas gitu. Bisa sendiri. Di mana anak mengetahui sendiri apabila mereka salah menyusun atau memasukkannya, kayak kerucut, warna, puzzle, kayak donat itu ada kan? Anak kecil mainin donat yang dari besar ke kecil. Kan kalau dia masukinnya
kecil dulu besar jadi bentuk yang nggak pas, otomatis kayaknya nggak cocok nih misalkan, langsung dibenerin lagi, itu namanya self corrective atau self correction. Alat permainan manipulatif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menyesuaikan bentuk dan warna, mengkombinasikan bentuk dan warna, melihat hubungan antara bentuk, ukuran, dan warna, membuka dan menutup, memasang, menyusun kembali, meronce, menyusun set mainan atau permainan manipulatif juga besar artinya bagi perkembangan baca tulis hitung. Yang karena apa? Baca tulis hitung itu kan memerlukan koordinasi mata dan tangan, dan ini bisa dilatih, salah satunya adalah dengan alat permainan edukatif, manipulatif. Permainan balok. Saat bermain balok, anak bebas mengeluarkan dan menggunakan imajinasinya. Di TK hendaknya disediakan beberapa set dan bisa dilihat ya. Nah, Esta kayaknya itu ya, earphone-nya ya, lagi error. Nah, permainan balok ini ada yang ukuran besar, kecil, dan dapat dimainkan di meja, jadi termasuk table blocks gitu. Bisa main di meja, berarti table toys juga. Balok meja biasanya terdiri atas balok-balok buju sangkar, berwarna atau polos yang dapat dimainkan secara individual atau berpasangan sambil duduk mengelilingi meja. Dapat juga ditambahkan bentuk-bentuk lain untuk lebih menstimulasi daya cipta dan daya eksplorasi anak. Pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Nah, ini dia. Ini banyak juga sering ya, termasuk yang sering dijadikan topik skripsi. Bahan sisa dan bahan alam. Apa sih pemanfaatannya ini? Bisa buat apa gitu manfaatnya? Memperkaya atau menambah alat bermain sebagai sumber belajar. Memotivasi guru untuk lebih peka dalam mengoptimalkan lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai media bermain. Murah dan mudah tersedia. Ragam bahan sisa. Bahan sisa ada bahan-bahan yang berasal dari barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi dan dapat didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti kertas bekas, koran, majalah, kardus, karton ya bukan karon, karton, kain, plastik, kaleng, styrofoam, busa, tali, tutup botol, sedotan, sendok es krim, botol es krimnya, botol plastik keranjang buah, dan karet. Ini semua contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Tapi harus dipastikan semuanya aman. Tadi yang di awal makanya ada persyaratan alat permainan yang aman gitu. Yang persyaratannya apa ya? Salah satunya harus aman, tidak beracun. Terus gini, ada bahan sisa ya kayak karton gitu. Kalau misalkan udah basah atau apa itu bisa jadi belatung. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan kalau mau bikin dari bahan sisa ini. Dan tetap pastinya bahan sisa ini nggak bisa bertahan sampai terlalu lama juga. Jadi memang harus dilihat, tergantung sih. Kalau plastik ya tahan lama gitu. Tapi kalau yang kayak koran, kardus, karton itu bisa ada kalau kena air bisa busuk gitu. Jadi harus diperhatikan. Tapi ini murah. Bahan alam, tadi bahan sisa, sekarang bahan alam. Bahan alam adalah bahan-bahan yang berasal dari bahan alam yang dapat diolah menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi penggunaannya. Ada bebatuan, kayu, ranting, biji-bijian, daun-daun kering, pelepah, bambu bunga, batang padi, dan lain-lain. Ini bisa belajar, bantu anak untuk belajar juga, kayak berhitung, satu biji ada bijinya 2, terus ada angka 2, belajar berhitung juga bisa pakai ranting, kayu. Ini sangat mudah didapat dan bisa disesuaikan dengan lingkungan di sekitar kalian. Nanti ketika kalian ngajar, mungkin ngajar di kampung gitu, di dekat kampungnya itu dekat pantai, kalian bisa pakai batu-batu kerang-kerangan, terus atau nanti bisa pakai pasir, bangun castle, istana, atau belajar volume apa itu bentuk tekstur apa dari pasir, kerang, jadi yang kasar, halus, sampai yang keras, lembut, gitu. Bisa belajar dari lingkungan sekitar. Nah, ini ada contoh bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain di TK.
Puppets adalah jenis boneka yang dipakai seperti sarung tangan. Ini pernah juga dari kaos kaki. Dulu saya ingat banget saya pernah buat dari kaos kaki. Dibikin gitu. Bisa jadi puppets. Terus engrang adalah permainan yang berasal dari berbagai daerah di Jawa. Permainan ini dapat melatih keseimbangan. Nah, ini kalau yang kalian bikin tugas ini buku ini ada nih ya. Project kemarin. Ini salah satu permainan tradisional juga nih. Melatih keseimbangan anak didik, cara memainkannya anak menaiki engrang yang terbuat dari batok atau tempurung kelapa. Atau bisa juga dibuat dengan kaleng bekas, diberi lubang terus jalan gitu. Diberi tali yang panjang. Atau bikin topeng-topeng lucu. Bermain topeng adalah hal yang menyenangkan bagi anak. Dengan leluasa anak dapat bergerak memainkan tokoh sesuai dengan tokoh yang digunakannya. Jadi saya ingat banget, Keiten tuh kan dia YouTuber ceritanya, YouTuber cilik. Jadi dia nggak mau face reveal. Jadi dia pernah, padahal ada satu video kelihatan mukanya juga dia pas tugas sekolah. Jadi dia pakai topeng, nggak pakai karet, dia pakai double tip ditempel di sini topeng. Katanya dia pengen blow mouth ini face reveal. Tahu gak face reveal? Nampilkan mukanya gitu. Jadi pakai topeng gaya-gaya lah. Jadi ya itu anak-anak itu seneng kan bermain seperti itu. Terus buah dan sayuran. Terkadang ada beberapa anak sulit makan buah dan sayuran. Dan cara kreatif agar anak mau makan buah dan sayuran dengan menggunakan bahan tersebut sebelum dimakan oleh anak-anak. Guru dapat berkreasi bersama dengan bahan tersebut. Buah dan sayuran dapat menjadi binatang, wajah lucu, mobil-mobilnya bisa dari kulit buah jeruk, bali, kayak gitu ya. Tempat bersembunyi dari kardus-kardus ukuran besar, bisa dibikin televisi, terus rumah-rumahan, istana itu juga bisa dipakai. Metode dan teknik bermain, langsung saya habiskan ya materinya ya. Semuanya metode dan teknik bermain. Nah, ini ada bercerita. Ini juga bisa jadi alternatif kalian buat ini ya, buat tugas kalian nanti. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Sebentar ya. Saya flash ini dulu. Oke, sampai di sini dulu tentang alat permainan. Ada pertanyaan nggak seputar alat permainan ini? Nih, bermain dan aneka ragam permainan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, baru kita lanjut. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ada? Jelas, Ibu. Oke. Jelas. Sip, kalau jelas. Saya stop dulu.